Oke teman-teman, mode amannya sudah hilang dan sekarang kita lihat di sini masih terdapat jaringan bulat seperti itu. Dan juga mode pesawatnya berbayang seperti itu. Jadi kalau ini kan kita matiin langsung mati ya. Tapi di sini mode pesawatnya berbayang. Agak susah untuk kita matikan. Oke teman-teman, kita cek bagian IMEI terlebih dahulu. IMEI-nya lengkap. Dan sekarang coba kita ukur bagian jaringan, yaitu bagian ini ya. Kita harus mengukur area ini terlebih dahulu. Biasanya kasus seperti ini kita mengganti IC WTR atau IC RF itu sudah selesai. Namun kita pastikan terlebih dahulu apakah bagian ini konslet atau tidak. Karena dari bekas pencabutan kaleng di sini mungkin tidak terlalu kentara. Di sini juga terdapat bekas pencabutan kaleng, ada beberapa jalur yang putus. Mudah-mudahan tidak berpengaruh ya. Dan ini bagian yang paling riskan. Di bagian ini juga terdapat bekas kaleng dan PCB-nya ikut terangkat. Mudah-mudahan tidak berpengaruh pada handphone ini. Sekarang akan kita coba cabut mesinnya ya. Kita akan mengukur bagian komponen kapasitor dengan menggunakan mode dioda. Ya, kita ukur bagian kapasitor yang bagian besar-besar. Di sini ada titik ukur sekitar 1, sekian volt. Aman. Jika kita menelusuri bagian jaringan atau cara kerja jaringan pada handphone ini, maka kita akan mendapatkan diagram seperti ini. Oke teman-teman, ini adalah diagram servis manual. Saya perlihatkan seperti ini agar supaya lebih mudah lagi kita pahami tentang cara kerja jaringan pada Samsung A20s ini. Yang pertama, jaringan masuk melalui switch antena atau antena. Jika kita melihat pada fisik, switch antena tersebut seperti ini. Jaringannya masuk dari konektor antena lalu masuk ke switch antena. Jaringan tersebut langsung masuk menuju ke bagian IC TXM, yaitu dengan kode IC 6716M. Jika kita lihat pada fisik, bagian IC ini adalah IC PA Aroha. Selanjutnya, jaringan tersebut akan dipecah-pecah lagi menjadi beberapa bagian dan akan menuju ke bagian IC IF atau RF. Kita sebut seperti itu saja agar lebih mudah, yaitu dengan kode IC 7219M 71. IC yang bagian ini. Jadi bentuknya panjang. Selanjutnya dari IC RF, jaringan tersebut lalu masuk ke bagian IC WTR. Jika pada fisiknya kita bisa melihat bagian IC WTR, yaitu bagian IC ini. Dari IC WTR, jaringan tersebut langsung diolah oleh bagian CPU. Jadi seperti ini diagram servis manualnya. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa proses jaringan pada handphone Samsung A20s ini didukung oleh 3 IC yang sangat berperan penting, yaitu IC WTR, IC IF, IC PA atau Aroha. Oke, kita akan mengukur bagian tegangan kerja pada bagian IC WTR. Apakah tegangan tersebut ada atau tidak? Untuk pengukuran tegangan kerja ini, handphonenya harus kita hidupkan dan kita akan memasukkan SIM card. Jadi kita rakit kembali handphonenya. Ya, di sini masih saja bulat dan mode pesawatnya
seperti itu. Kita ukur terlebih dahulu. Kita mengisi kartu ya di dalam agar supaya jaringannya bekerja. Kita ukur dengan skala DC. Jika kita mengukur dengan skala DC seperti ini, probe hitam di bagian ground, lalu kita mengukur 1,8 tidak keluar, 1, sekian volt tidak keluar di sini. Aturan ada ya 1 volt atau 1,2, 1 volt ya. Ini 1,8 tidak keluar. Oke teman-teman, setelah kita mengukur ternyata tegangannya drop. Bagian tegangan untuk tegangan kerja IC WTR sebesar 1,8 dan 1 volt tidak ada. Biasanya kerusakan seperti ini disebabkan oleh IC WTR yang bermasalah. Maka dari itu kita akan mencabut terlebih dahulu bagian IC WTR-nya, lalu kita akan mengganti. Dan sekarang kembali kita ukur. Ya, di sini sebenarnya 1,8. Dan untuk tempat selanjutnya di sini tidak ada tegangan sama sekali, teman-teman. Dan ternyata hasilnya sama saja. Tegangan kerjanya masih tetap tidak keluar. Apa yang terjadi dengan handphone ini? Sekarang coba kita mengukur pada bagian IC RF yang panjang ini, ya. Kita ukur tegangan kerjanya dengan cara memasukkan SIM card, lalu kita ukur pada bagian kapasitor ini. Ada tegangan tidak terdapat pada bagian kapasitor ini. Karena jika kita tidak memasukkan SIM card, tegangan di sini tidak akan keluar. Oke, sekarang kita coba. Sekarang kita akan melakukan pengukuran aktif. Kita hidupkan terlebih dahulu handphonenya. Kita akan mengukur tegangan kerja di bagian IC RF serta IC PA, yaitu Aroha. Kita mengisi kartu ya di dalam agar supaya jaringannya bekerja. Kita ukur dengan skala DC. Bagian tegangan, ya, 3,7 volt ada untuk tegangan RF. Tegangan output di sini drop. Ya, seharusnya di sini 5 volt atau 3 volt ya. Tegangan Aroha normal. Oke teman-teman, ternyata tegangan pada bagian kapasitor ini setelah kita ukur ternyata drop. Jika normalnya tegangan pada komponen ini sekitar 3,7 sampai 4 volt. Tegangan ini pun akan keluar jika kita menghidupkan handphone dan memasukkan SIM card. Tanpa SIM card, tegangan ini tidak akan keluar. Nah, tadi kita sudah memasang bagian SIM card, namun tetap saja pada bagian komponen atau kapasitor ini tegangan tidak keluar. Inilah yang menyebabkan tegangan pada bagian IC WTR ikut ngedrop. Karena arah bagian tegangan ini sama. Jika tegangan di sini tidak ada, otomatis tegangan kerja IC WTR hilang. Kita juga harus mengukur pada bagian VPH PWR. Pada bagian ini tegangannya harus ada, yaitu sekitar 3,7 volt sampai 4 volt. Di sini juga harus ada tegangannya. Namun setelah kita ukur di sini tegangannya normal keluar. Tegangan yang drop adalah pada bagian kapasitor ini. Sekarang kita akan mencoba mencabut bagian IC yang panjang ini, lalu kita ukur kembali apakah tegangan tersebut keluar atau tidak. Karena jika kita mengukur pada bagian kapasitor ini tidak terjadi short sama sekali. Oke, sekarang coba kita cabut IC-nya lalu kita ganti.
Oke teman-teman, bagian IC RF-nya sudah kita cabut. Ini adalah IC RF yang baru. Terima kasih untuk Event Part Shop yang sudah mengirimkan spare part ke kita. Dan untuk teman-teman yang membutuhkan spare part yang original, silakan berbelanja di Event Part Shop. Di situ terdapat berbagai macam IC yang bisa teman-teman beli. Saya membeli IC ini melalui aplikasi Lazada. Oke, kita pasang IC-nya. Kita ganti pun ternyata hasilnya sama saja. Tegangan pada bagian ini tetap drop. Kita akan melihat pada skema dari manakah asal tegangan kerja ini. Ini adalah letak IC panjang tadi, ya. Dan kapasitor yang kita ukur adalah yang berwarna merah ini. Kita klik. Jalurnya menuju ke bagian belakang pada mesin handphone ini, yaitu pada IC U7501. Ya, jika kita lihat di sini, kita perbesar. Tegangan ini dihasilkan oleh bagian IC yang ada pada bagian ini ya. Tegangan tersebut dihasilkan oleh U7501. Jika kita lihat pada skema seperti ini, ya. Jadi dia nyambung langsung ke bagian kapasitor ini. Kita ukur juga pada bagian kapasitor yang berada di dekat komponen ini. Tidak ada masalah sama sekali. Dan tegangan ini pun dihasilkan oleh IC U7501. Jika kita melihat pada mesinnya, letak IC-nya seperti ini ya, di sini teman-teman. Jadi tegangan yang sebelumnya kita ukur tadi, yaitu pada kapasitor ini, berasal dari IC ini. IC inilah yang menjadi masalah. Jadi teman-teman, jika mendapatkan kerusakan seperti ini, ukur terlebih dahulu bagian tegangan kerjanya. Saya juga sering mengerjakan yang seperti ini, sering kita dapatkan. Namun setelah mengganti IC WTR, semuanya selesai. Namun di sini kasusnya sangat jauh berbeda, sangat rewel sekali ya, teman-teman. Makanya kita harus mencari IC ini, karena ini adalah IC booster untuk menyuplai tegangan ke bagian RF ini. Jika kita secepatnya mendapatkan IC ini, maka video ini akan berlanjut. Oke teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.